balik lagi di Ngopi Ngobrol bareng Poppy. Nah, karena kemarin udah ada beberapa video terkait tentang beasiswa mulai dari S2 dan S3. Nah, sekarang kita ke beasiswa selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Nah, topik hari ini kita tentang salah satu beasiswa Eropa yang menurutku tuh banyak peminatnya sih. Soalnya aku dulu sempet apply juga beasiswa ini, tapi aku lupa apply yang program apa ya. Nah, kali ini kita bersama teman saya. Dia juga sekarang stay di Grenoble. Mari kita perkenalan dulu, bisa sebutin namanya siapa, dulu S1-nya di mana, sekarang S2-nya ambil beasiswa Erasmus yang apa, terus sekarang tahun keberapa, gitu. Banyak ya? Ya. Halo, jadi namaku Afif. Dulu kalau S1-nya aku tanya sama ya di Surabaya. Sama Mbak Poppy. Tapi aku di ITS, Mbak Poppy di PENS. Tetangga, tapi nggak pernah ketemu. Beda angkatan jauh. Yeah. Sekarang kuliah S2. Dulu S1 juga teknik material. ITS, sekarang S2 juga sebenarnya teknik material juga secara umum, tapi langsung masuk aja kayak. Jadi program Erasmus itu kalau teman-teman harus kalau cari itu programnya sangat spesifik bidangnya. Jadi nggak cuman teknik kimia, antropologi, sosiologi, teknik material, tapi benar-benar spesifik. Kalau tempatku itu namanya adalah Functional Advanced Materials Engineering. Jadi itu kayak nama programnya. Nama program, tapi juga secara kurikulum juga langsung spesifik ke Advanced Materials. Berarti kalau waktu itu kamu apply-nya langsung di websitenya Erasmus. Yes. Berarti programnya program Erasmus, cuman topik atau ininya tuh spesifiknya itu tadi. Nah, jadi Erasmus itu sebenarnya lembaga. Terus? Di lembaga itu dia punya banyak program, nggak cuma master, ada S3, PhD atau MSca, ada internship juga, ada juga untuk exchange program. Nah, aku kebetulan alhamdulillah dapat yang S2 master program. Master, oke. Terus dulu itu gimana ceritanya awal? Kok bisa daftar Erasmus? Apa sebelumnya juga daftar beasiswa-beasiswa lain? Terus Erasmus juga nyoba, beasiswa lain juga nyoba, ternyata keterimanya yang Erasmus. Itu sesama pejuang beasiswa ya. Jadi apa aja sikat gitu kan. Bodo amat gitu pertamanya. Dulu sih sok-sok idealis ya. Terus lama-lama kok tidak keterima. Oke lah, kita coba semuanya saja. Berapa tahun itu dari kamu lulus langsung daftar S2 apa gimana? Enggak, dulu ya alhamdulillah rezekinya kerja dulu 3 tahun. Habis itu terus langsung daftar kerja. COVID. Daftar Erasmus ini. Ya, dan itu prosesnya 1 tahun lebih. Lumayan sampai sih. Dapet. Jadi ya semangat. Terus alasannya? Karena ya udah nyoba-nyoba aja, semuanya dicoba, atau emang di Erasmus topiknya tadi ada program yang emang benar-benar cocok sama background kamu gitu. Ya, pertama sih kalau aku kiblatnya ke negara dulu sih, Mbak. Jadi dulu banget pengennya Jepang gitu. Wibu guys, wibu kayaknya. Karena biasa ya, maksudnya di kampus juga banyak banget dosen-dosen yang alumni Jepang. Kalau ITS, PENS tuh banyak Jepang sih emang. Teman-teman juga banyak yang ke Jepang, Korea, Taiwan, yang di Asia lah. Terus kerja, sharing-sharing sama teman-teman. Kok kayaknya Eropa menarik untuk ya. Bidangku ya. Aku nggak bilang Asia lebih jelek ataupun Eropa lebih bagus. Tapi untuk bidangku, kayaknya aku lebih tertarik sama yang di Eropa. Terus? Secara pengembangan teknologinya. Nah, akhirnya coba cari beasiswa yang ke Eropa. Dulu sih nyobanya itu Erasmus, Chevening, daftar tapi administrasi nggak keterima. Habis itu Chevening Inggris ya, sama LPDP. Terus yang LPDP dapat nggak? Yang LPDP alhamdulillah juga dapat. Sampai terakhir. Sampai terakhir udah dapat. Terus tapi kok kenapa milih yang Erasmus? Karena tidak ada ikatan untuk kembali ke Indonesia. Enggak, teman-teman. Itu rahasia umum ya. Tapi enggak, teman-teman. Balik lagi sih kalau aku ke jurusannya, karena tadi ya aku jelasin Erasmus tuh spesifik banget. Kalau aku tuh LPDP keterimanya di
TU Delft di Belanda. Tapi non LOE ya teman-teman, belum LOE. Tapi kan kalau di TU Delft masuknya ya udah teknik material gitu. Jadi general banget. Sedangkan kalau Erasmus yang program yang aku keterima ini itu kan benar spesifik ke aku kebetulan pengen masuk ke bidang semikonduktor semacam itu. Nah, belajarnya di sini juga emang benar-benar full tentang. Tapi kalau semikonduktor di Taiwan juga bagus kan, ada TSMC. Ya kan secara perusahaan. Ya, maksudnya tapi kan kalau bisa secara pendidikan gitu. Iya bener sih. Terus gimana persiapannya mulai daftar Erasmus itu? Kamu ikut kayak bimbel, sempet kayak persiapan apa, bahasa atau apa gitu? Aku kalau ikut tuh cuman persiapan bahasa sih. Ikut persiapan IELTS. Bahasa aja. Ya, Inggris ya. Karena pun untuk aku pribadi efektifnya sebenarnya belajar sendiri. Persiapan bahasa tuh cuman untuk kayak membiasakan diri sama supaya jenis paling soalnya, ya kayak 1-2 bulan gitu kan. Ya. Terus selebihnya kita belajar sendiri. Belajar sendiri yang lebih efektif sih. Terus kalau misalnya program beasiswa kamu sekarang tuh S2 sistemnya gimana sih? Kan orang kan taunya kayak Erasmus berarti kuliahnya universitasnya beda-beda, negaranya beda-beda. Nah, sebenarnya tuh kayak apa? Jadi Erasmus itu syaratnya setahu baik itu S2 atau S3 ya. Itu minimal di 2 universitas dan 2 negara. Terus sekarang kamu di universitas apa dan nanti di mana? Ya, untuk programku itu programnya 2 tahun. Dan mobilisasinya itu pindah-pindahnya itu per tahun. Jadi 1 tahun di Prancis di Grenoble, sama nanti 1 tahun insya Allah di semester depan di Jerman. Dapatnya di Jerman. Tapi sebenarnya dalam satu jurusan di tempatku itu ada 7 universitas dan 4 negara. Berarti itu kayak ada listnya gitu, terus kamu bisa milih gitu di mana? Biasanya sih ada beberapa yang udah ditentuin, ada beberapa yang bisa case-nya di tempatku bisa milih. Terus kamu milih yang ini di Jerman. Berarti sekarang tahun pertama, udah masuk tahun pertama. Terus kalau misalnya di Perancis S2-nya ada internship kayak gitu kan? Ya. Nah, apakah kamu S2 maksudnya kayak tahun pertama kan di Perancis, itu kamu ada internshipnya apa enggak? Terus tahun kedua nanti di Jerman juga ada internship atau kayak gimana? Jadi kalau ini sih kebijakan negara kali ya. Kalau misalnya gitu. Oke. Ada internship atau enggak. Tapi juga di program tuh beberapa Erasmus juga ada yang internshipnya, ada yang enggak. Jadi tergantung teman-teman mau cari ilmu yang kayak apa ya. Maksudnya, berarti boleh ya dibebasin mau internship apa enggak gitu. Ya, kalau di Perancis case-nya memang wajib internship baik tahun pertama ataupun tahun kedua itu wajib. Tahun kedua bahkan untuk tesis kan internshipnya. Nah, kalau yang di Jerman ini di tahun kedua dia nggak jadi kewajiban. Jadi nggak masuk course, nggak masuk mata kuliah. Kalau di Perancis kan masuk mata kuliah. Ya. Walaupun bisa aja internship nanti dijadiin tesis di tempat internshipnya itu. Tapi ya itu beda tahap lagi lah ya. Terus sekarang internshipnya ini mau internship ya, itu di mana? Ya alhamdulillah yang aku ambil akhirnya masih di Perancis, di Bordeaux. Emang boleh di negara lain, maksudnya nggak di Perancis? Nah itu enaknya Perancis sih, enaknya banget Perancis tuh itu. Teman-teman bisa bebas banget untuk internship ya, tapi tetap teman-teman hitung sendiri ya masalah budget, biaya akomodasi, pindah-pindah dan lain sebagainya. Visa tentunya. Kalau itu. Ya. Di Bordeaux itu di apa ya sebenarnya dia CNRS atau gimana? Bukan CNRS tuh apa ya bahasa? Research center sih kayak kayak gitu ya. Institusi penelitian lah ya. Kayak LIPI kali ya. BRIN, LIPI. Tapi kan kalau di sini CNRS-nya kerjasama sama UNIF gitu. Jadi kayak di University de Bordeaux. Oke, terus balik lagi ke seleksinya Erasmus. Kira-kira menurut kamu tuh susah apa enggak sih? Dari mungkin kan kayak ada satu angkatan gitu, misalnya satu angkatan per program. Itu berapa orang biasanya yang keambil, dan kayak kamu bisa menyimpulkan apa enggak kira-kira awardee seperti apa sih yang diminta sama Erasmus itu mayoritas? Oke. Susah atau enggak wallahu alam. Rezeki, tergantung rezeki kali. Karena gini,
kan aku katakanlah aku yang ikut proses sampai selesai kan LPDP sama Erasmus itu. Kalau LPDP itu tanpa mengurangi rasa hormat, tapi aku masih bisa ngukur gitu. Ini aku keterima nggak ya gitu loh. Gitu. Kayak misalnya waktu interview gitu kan, kayak ditanyain, biasanya kan diserang tuh. Diserang terus kayak kita bisa nggak defense dengan tujuan kita, goals yang kita mauin, terus kayak tanggapan dari interviewernya itu gimana kan kita bisa lihat ya. Nah kalau Erasmus tuh mostly sebenarnya kebanyakan hanya seleksi administrasi atau dokumen. Memang ada beberapa yang ada interviewnya. Tempatku kebetulan ada interviewnya. Interviewnya pun tentang basic banget. Serius tentang materi dasar. Jadi kalau LPDP teman-teman mungkin taunya tentang motivasi, terus nanti udah tahu apa aja ya. di sana, gimana rencanamu ke depan dan sebagainya. Ya itu ditanyain sih, cuman kayak untuk basa-basi doang gitu. Karena udah ada di dokumen, di motivation letter. Tapi justru konfirmasi ke ilmu dasar. Jadi ditanyain kayak ikatan kimia itu gimana, apa yang kamu tahu, terus nah makanya agak susah terukur kalau aku bilang. Maksudnya di satu sisi aku nggak punya komparasi gitu, nggak punya perbandingan. Ini jawaban kayak gini tuh cukup nggak sih gitu? Ya memuaskan. Ya cukup memuaskan nggak sih gitu. Nah tapi kalau poinnya apa yang bisa kita punya poin plus gitu ya kali ya dibandingin yang lain. Apa ya, kalau aku ini bukan satu yang saklek ya, maksudnya aku nggak mau ini pasti kayak gitu aku salah cuy. Tapi kalau yang aku lihat sih dari teman-temanku yang dapat beasiswa di programku itu, mereka kebanyakan udah punya pengalaman after study pasca S1. Konteksnya bukan kerja ya, tapi pengalaman yang relate dengan program yang mau didaftar ini. Entah jadi asisten penelitian, asisten lab, asisten dosen, volunteer, apapun lah intinya. Tapi yang apa linear bisa gitu ya. Linear sama apa yang diambil. Nggak mesti linear juga sih. Kayak misalnya tempatku kan materials engineering, tapi teman-temanku ada yang dari biologi. Ada yang dari teknik kimia. Multiculture berarti ya, multidisiplin. Iya, sebenarnya multidisiplin. Cuman kayak memang temanku yang biologi memang dia mau fokus ke yang berkaitan tentang biologi dari sisi material. Jadi dia punya bisa apa ya? Connecting the dots gitu loh. Dia punya pengalaman di lab. Sih aku sama program yang kayak gitu. Yes. Maksudnya kan kalau misalnya nih bidang material kimia gitu kan sekarang udah mengambil ranahnya computer science, tapi juga bisa ada temen aku juga yang material ternyata dia belajar tentang bakteri juga kayak gitu. Ya, aku juga. Menarik sih, soalnya kalau misalnya dulu waktu aku S2 ya kalau misalnya kamu belajar itu ya kayak spesifik ya itu aja, nggak ada cakupan yang lain gitu. Oke. Terus kalau misalnya kan aku taunya kalau Erasmus tuh orang pasti ininya kayak beasiswa ini tuh kebanyakan kita harus kayak iklan guys. Oke. Sebong. Cut. Dia edit. Nah, kan beasiswa ini tuh kan kayak kita dituntut buat apa ya? Karena pindah-pindahnya banyak. Apakah ini tuh beasiswanya cocok buat kamu yang misalnya orangnya suka traveling atau bisa hidup nomaden atau suka yang pindah-pindah, suka sesuatu yang baru kayak gitu-gitu, kira-kira cocok nggak? Kalau misalnya mageran terus kayak aduh aku males kayak gitu-gitu, kira-kira cocok nggak sama orang-orang yang kayak gitu? Hey, kalian yang cuma lihat anak-anak Erasmus main jalan-jalan doang, kalian harus tahu ya proses di belakangnya itu ada buat visa, cari resident permit, cari izin tinggal ya, cari tempat tinggal, nyiapin barang, pindah-pindah bagasi, barang bawaan gitu. Tapi yang ngapain kita ngupload itu di sosial media kita kan? Pastikan yang kita upload ya yang bagus-bagus, yang senang-senang. Jadi
Ya di satu sisi pasti banyak banget belajar multicultural dengan teman-teman yang lain, apalagi tempat tinggal. Tapi di satu sisi emang bisa jadi bumerang gitu, karena capek guys, culture shock gitu. Ya. Terutama pindah-pindahnya capek, pasti ngurus dokumen, administrasi. Terus yang kedua sih yang pengaruh ke akademis, terutama culture shock sih. Itu pengalamanku ya, pertama kali pindah ke Eropa, ke Prancis. Secara pakaiannya semuanya Secara akademis bahasa ya? Prancis. Ya itu secara hidup, tapi secara akademis pun aku ngerasain Mbak. Jadi kayak gitu. budaya belajar di Indo di S1, terus di sini tuh di kelas beda banget gitu. Gimana tuh? Apa Kasih ya? contoh, salah satu contoh dulu. Simpelnya kalau di Indonesia tuh kayak disuapin gitu ya. Maksudnya kita Ada kisi-kisi, misal ujian ada kisi-kisi. benar. Ujian tuh kayak ada kisi-kisi. Pokoknya apa yang ada di kelas biasanya akan ada di ujian. Kalau di sini memang gurunya ngajar nulis, maksudnya kadang kan orang mikir kita cuma diskusi doang gitu ya. Dosennya ngelempar pertanyaan terus kita diskusi. Enggak, di sini di Perancis khususnya dosennya tetap ngajar di kelas, maksudnya di papan tulis nulis, dan orang Perancis suka nurunin rumus ya guys. Gak suka itu. Nah tapi itu tuh cuman kayak modal awal gitu, kayak cuman kayak pematik supaya kita bisa cari lebih lagi sendiri gitu ya. Nah nanti di ujian tuh kalau dosen-dosenku sih kayak dia ngasih paper anak-anak doktoralnya dia, anak-anak S3 bimbingannya dia, hasilnya terus dikasih Analisa berarti. yes, full analisa. Jadi dikasih di ujian, soalnya cuman tuliskan analisamu terhadap hasil ini dan berikan justifikasi. Jadi kayak Lumayan ya. open book sih kebanyakan ujiannya, tapi Biasanya kalau open book itu lebih yes, susah sih. itu dia. Terus gimana cara kamu menanggulangi atau strategi biar antara akademik sama social culture, termasuk culture shocknya pindah-pindah itu bisa seimbang lah, bisa balance kayak gitu? Ya yang pertama pasti sharing sama teman-teman yang sesama Erasmus. Maksudnya kan mereka juga sama-sama perantauan, sama-sama Mengalami hal yang sama. ya mengalami hal yang sama. Jadi saling support lah, saling komunikasi. Jadi tapi pun juga nggak mutus hubungan sama teman-teman Indonesia, teman-teman PPI misalnya, supaya kita ada apa ya support secara keindonesiaan kan pasti ada sendiri ya, kedekatan Aku culture. tuh nggak bisa membayangkan ya kan kalau misalnya dua negara, dua kampus itu kayak udah capek gitu, apalagi kan ada yang 4 kan. Yes. Kalau 4 itu kayak gimana? Guys, jadi tiap semester pindah. Terus pasti dia cuman hidup dengan ya udah kayak satu koper gitu atau 1 atau 2 koper gitu nggak sih? Maksudnya kayak Itu kita nggak bisa tips lain tuh. bawa banyak barang Iya, kayak iya. gitu kan? Kemarin aku kan baru beberapa waktu lalu ketemu temanku. Jadi dia memang per semester tuh pindah, jadi 4 kali pindah, Terus 4 univ gitu. Jadi cara dia adalah nitipin barangnya ke temennya. Dia cuman kayak bawa apa yang ya penting? backpack yang kecil atau koper yang kecil untuk keseharian doang. Terus nanti ketika khususnya dia nyiapin untuk tesis ya, karena untuk tesis kan pertama dia tahun terakhir, terus kedua memang butuh konsen. Jadi biasanya barangnya ditinggal ke negara yang tujuan akhir gitu. Bener sih. Tapi itu- Rempong kali, aku mikirin packing aja kayak pusing. Ini harus kayak mobile Banyak setiap sih. semester. Temenku ada yang dipaketin barangnya pakai UPS kalau di sini ya. Kalau aku sih kemarin nitipin barang ke saudara, kebetulan ada saudara di Jerman. Ya Terus kemarin taruh di sana. duluan ke Jerman dulu, bawa barang untuk titip barang dulu ke sana. Baru nanti kalau pindahan kita ambil lagi barang. Nah karena Erasmus itu kan mobilisasinya tinggi kayak gitu-gitu. Kira-kira beasiswa dari Erasmus ini cukup nggak buat mengcover kayak biaya hidup, terus ngurus visa, dokumen dan lain-lain, terus apa tadi mobilisasi pindah-pindahnya kan. Kita tahu kalau akomodasi mulai dari tempat tinggal sama transportasi tuh lumayan kalau misalnya kita tinggal di Eropa. Yes. Gitu gimana? Kalau ngomongin nominal agak complicated nih, karena IMGM atau Erasmus Mundus Joint Master Degree itu ada 2 skema pendanaan. Sebenarnya bukan 2 skema, 1 skema. Cuman ada yang pakai skema lama, terus ada yang pakai skema baru. Tergantung apa tuh? Tergantung programnya. Oh. Diberi funding sejak tahun berapa. Oh gitu. Nah itu teman-teman harus cek di websitenya. Harus katalog. jelas gitu ya berarti ya. Ya
bisa kalau misalnya nggak tertera ya silakan tanya aja gitu kan ke email ini pakai skema yang mana. Kalau skema yang lama itu cuma 1.000 euro per bulan, tapi dia per tahun dapat 3.000 euro per tahun 3.000, per bulannya 1.000. Gimana tuh? Kan 1.000 itu untuk biaya hidup, 3.000 itu sebenarnya untuk biaya mobilisasi. Jadi untuk pindah-pindah negara itu dibudget 3.000 euro per tahun. Nah kalau yang skemaku, kebetulan aku dapat yang skema baru, programku dapat funding yang baru soalnya. Itu per bulannya 1.400, that's it. Jadi nggak ada tambahan yang 3.000 ya, per tahun. Sebenarnya secara bahasa lain tuh 3.000-nya tuh dibagi pro rata ke 12 bulan gitu loh. Nah tantangannya ya kita harus ngatur-ngatur sendiri gitu duitnya. Kalau hedon ya udah wassalam gitu, nggak bisa kemana-mana kita. Tapi cukup atau enggak ya alhamdulillah kalau di Grenoble sih cukup ya. Kota nominal kecil ya. Coba kalau di Paris mau nangis. Di Paris paling ya. Temanku ada yang di UK, itu nggak cukup. Terus gimana? Nggak cukup sama sekali. Jadi dia harus ngambil partner part time. Kerja part time. Boleh ya berarti? Maksudnya kayak gimana tuh? Boleh kerja atau enggak, beberapa ada yang nggak ngebolehin, tapi kebanyakan nggak ada larangan. Oh gitu. Harus izin dulu nggak sama supervisornya? Nggak. Terus kalau misalnya sejauh ini kan berarti 1 tahun. Kira-kira dari perjalanan 1 tahun Erasmus ini suka dukanya apa? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Sukanya dulu deh, suka apa tuh? Sukanya sebenarnya secara ilmu ya, maksudnya aku bayangin dulu kalau ngambil yang LPDP gitu dengan jurusan yang umum ya aku belajarnya yang umum banget gitu. Kayak istilahnya ngulangi S1 tapi yang lebih dalam aja gitu. Cuman kalau Erasmus kan bidangnya spesifik, jadi aku benar-benar fokus ke bidang yang aku memang mau gitu. Makanya teman-teman harus, maksudnya jangan jadikan S2 itu pelarian kan. Jadi harus jelas itu. Apalagi Erasmus tuh kan fokus banget. Jadi harus cari yang memang teman-teman mau bidangnya gitu. Itu yang aku suka. Terus selanjutnya bidangnya suka, kedua apa? Yang kedua jalan-jalannya ya. Pastilah, maksudnya tidak munafik ya, tidak kan? Munafik. Ya mobilisasi memang capek, pindah-pindah, tapi ya pasti ketemu suasana baru, nyobain budaya yang baru itu seru sih. Ada lagi? Oh ya sebenarnya Erasmus tuh punya ada yang nama partner ada 2, partner university sama partner industry. Jadi di satu atau konsorsium ya, konsorsium itu apa ya, kerjasama lah ya. Ya mungkin bahasa lainnya gitu. Sederhana ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mengakses konsorsium itu gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses komunikasi sama industrial partnernya atau university partnernya yang lumayan juga sih partnernya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa nge-reach out mereka aja. Tapi menurutku menarik sih kalau misalnya kita S2 terus kerja sama industri itu kayak lebih, misalkan nggak semua orang S2 tuh lulus mau masuk ke dunia akademisi kan. Berarti kan kalau misalnya kita partner sama industri tuh seenggaknya kalau misalnya kita pengen terjun di dunia industri seenggaknya bisa tahu gitu loh, ada gambaran. Misal pengennya ke bagian R&D atau apa gitu loh, maksudku kayak di sini lebih terarah gitu mau S2-nya tuh seperti apa. Soalnya waktu pengalaman dulu tuh kayak aku nggak ada internship. Jadi kalau misalnya ngerjain project sama company ya udah ngerjain project itu terus ngasih report ke company, tapi nggak ada kayak yang kita harus internship datang ke company kayak gitu tuh nggak ada. Maksudku tuh kayak kurang gitu loh dari segi experience-nya. Itu sih. Terus dukanya, sukanya udah selesai. Dukanya berarti? Dukanya akademik. Ini balik ke masing-masing ya, maksudnya. Ya Prancis tahu sendirilah nilainya. Bisa nggak sih kalau misalnya tuh tiba-tiba nggak lulus ya itu juga jadi satu pertimbangan. Nah itu tergantung kontrak. Jadi setiap program ada kasus nggak lulus mata kuliah gitu, ada juga. Maksudnya kayak program Erasmus terus nggak lulus mata kuliah atau? Sejauh ini sih aku belum pernah dengar ya. Yang teman-teman Indonesia juga program lain ataupun angkatan atas alumni belum pernah dengar sih. Cuman mereka bercerita ada yang seperti itu.
Jadi misalnya ya itu yang benar-benar nggak pernah datang, terus hilang lah gampangannya, bambet. Tapi balik lagi ke kontraknya masing-masing. Bahkan ada beberapa yang ngasih minimal nilai. Oh gitu. Jadi misalnya di sini passing grade-nya itu 10/20 kan kalau di Prancis rata-rata. Cuman ada yang kalau mau lanjut beasiswanya harus dapat minimal 12/20. Jadi lebih dari minimal yang ada di negara itu. Oh berarti ada, maksudnya kayak bisa jadi beasiswanya berhenti kalau misalnya kamu nggak ini. Terus gimana dong? Ya udah berhenti. Bayar sendiri berarti? Iya. Secara studinya tetap lanjut, boleh lanjut, tapi nggak ada beasiswa. Gitu. Menarik. Terus dukanya apalagi tadi? Ya pasti ya jauh. Pindah-pindah jauh dari keluarga. Pernah sampai nangis nggak? Ya Allah, aku nggak kuat gitu pernah. Pacar lagi. Pernah nggak? Yang kayak, aduh gimana nih? Kayak aku kayaknya mental healthku kena atau kayak gitu tuh pernah nggak? Mungkin karena dulu dari S1 udah perantauan ya. Udah ngekos, sudah jauh juga dari orang tua, walaupun masih di Indonesia juga, masih satu pulau, kerja juga beda kota, jadi kayaknya udah capek di sana gitu. nggak sampai segitu sih, tapi mungkin kalau teman-teman yang pertama kali merantau ya pasti sih kaget gitu ya. Kaget, apalagi nggak di Indonesia gitu. Kalau kita di Indonesia tinggal pulang gitu. Iya. Tapi tuh aku ngerasa beda banget loh, maksudnya kayak aku dari Indonesia terus tinggal ke Taiwan, which is itu tinggal di luar negeri. Terus aku pindah ke sini tuh kayak bener-bener beda banget. Kalau misalnya dari Indonesia ke Taiwan tuh masih 11-12 culture Asia ya. Tapi kalau pindah ke sini tuh kayak orang banyak yang kayak nggak peduli kamu ngapain, kayak gitu-gitu. Lebih individualnya tuh kerasa banget. Ya individualnya kerasa sih. Di akademis juga gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada PR gitu. Ya sebenarnya mereka tuh baik, pintar gitu. Jadi kalau kita mintain tolong sebenarnya mereka mau. Cuman kan kalau kita di Indonesia atau di Asia kan misalnya ada tugas gitu, yuk ngumpul kita belajar bareng. Kita mau ada UAS gitu, yuk kita ngumpul kita belajar bareng gitu. Kalau di sini nggak ada kayak gitu. Inisiatif untuk kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau diajak ya mereka welcome aja. Oke, terus selama 1 tahun, berarti 1 tahun di Prancis, pengalaman yang paling berkesan apa? Wadaw, apa ya? Belum ada. Yang dari akademisi, ya. Untuk aku sih sosial. Karena aku mau memang ya insya Allah nanti mau di ranah R&D ya, pasca studi. Yang paling berkesan banget tuh ngerasain labnya di kampus. Sangat ini ya. Beda kelas, beda banget sih. Maksudnya pada zaman itu ITS di jurusanku tuh punya alat yang cukup lengkap dibandingin. Menurutmu pada saat itu? Iya, karena banyak orang-orang yang datang ke jurusanku untuk nguji, untuk pakai alatnya lah ini. Buat uji sampel. Iya, untuk uji sampel gitu. Cuman sampai sini tuh kayak, itu tidak ada apa-apanya, lebih lengkap. Iya, lagi. Gitu kayak lebih lengkap, terus teknologinya lebih yang terbaru. Tapi kalau misalnya kamu pengen minta apa gitu kan dikasih nggak sih? Misalnya kamu butuh apa gitu? Apa ini? Misalnya kalau misalnya apa ya, request apa kayak alat atau apa gitu. Di provide gitu kan? Ya kalau memang itu dibutuhkan untuk support riset gitu. Yes, untuk support riset pasti dan kita izin ya, pasti ada proseduralnya. Cuman ya memang sih kalau kita di Indonesia kan lebih fleksibel ya. Terus tadi udah bahas suka dan duka. Sekarang rencananya nih setelah lulus dari Erasmus kira-kira mau apa? Dan untuk awardee Erasmus ini kira-kira tuh peluang karirnya mungkin di Eropa atau mungkin di Indonesia atau negara lain itu seperti apa? Kalau di Indonesia ya silahkan teman-teman abaikan sendiri. Sama aja lah, menurutku sama aja kayak lulusan S2 luar ataupun S2 dalam negeri, nggak ada bedanya gitu. Kompetitifnya ya sama aja. Cuman kalau di Eropa ya kita punya peluang untuk lanjut profesional di Eropa ataupun di negara lain. Kalau di Eropa secara spesifik kita kan punya, karena kita studi di sini, kita punya visa apa ya bahasanya? Schengen bukan Schengen. Visa untuk mencari kerja. Oh ada, misal sudah lulus ya. Masih ada ya.
Jadi Satu punya berapa bulan ya? kesempatan. Kalau Prancis 1 tahun, Oh, 1 Jerman tahun. juga 1 tahun, Iya. Belanda kalau nggak salah 2 tahun. I see. Itu tergantung Terus, negaranya sih. Jadi sebenarnya teman-teman punya peluang juga, dan banyak banget alumni Erasmus, baik programku atau teman-teman alumni Erasmus Indonesia angkatan atasku itu yang memang lanjut kerja di Eropa. Berarti termasuk beasiswa yang outstanding ya di kalangan, maksudnya kayak di industri atau di akademisi. Maksudnya kayak anak Erasmus, berarti kayak udah tahu anak Erasmus itu seperti ini. Sebenarnya enggak ya. Mungkin kalau Eropa tidak terlalu memandang kayak gitu sih. Maksudnya Sih. enggak pakai, tidak memandang alma mater gitu. Misalnya kan anak LPDP nih kayak gitu-gitu kan. Ya, bahkan kalau di Indonesia sekarang udah ada program khusus alumni LPDP untuk seleksi masuk perusahaan. Nah, kalau di sini nggak ada yang kayak gitu. Ya, Sesuai kita benar sesuai dengan menjadi individu kemampuan, masing-masing, ya ya. kan? Sesuai dengan Kompetitif skill aja. kamu seperti apa gitu kan. Yes. Tapi jujur sih mulai dari kamu cerita proses seleksi, terus pernah kemarin kayak interview juga gitu tuh, mereka nggak nanyain hal yang basa-basi gitu loh. Ya udah, nanyainnya tuh emang bener-bener kayak basic skill kamu yang kamu punya apa kayak gitu. Nggak basa-basi kayak ini kira-kira nanti kamu motivasinya ini apa ya kayak gitu ya, ditanyain mungkin. Cuman lebih ke ya itu fundamental kayak skill kamu apa, background kamu apa, terus bagaimana point of view-mu terhadap permasalahan ini dan topik ini tuh seperti apa kayak gitu sih. Terakhir, 1 dari 10 kira-kira beasiswa Erasmus tuh recommended apa enggak buat teman-teman di Indonesia yang mau apply beasiswa ke Eropa. Dan apa yang membuat beasiswa Erasmus ini lain daripada beasiswa yang lain? Menurut versi Afif. Yang kedua dulu ya. Ya udah. Kalau beda yang lain, gampang banget Erasmus untuk bedain yang lain. Pertama, programnya spesifik. Teman-teman dapat mobilitas multicultural, pasti dapat banget gitu. Terus secara kerjasama universitas sama industri juga teman-teman dapat, tergantung bagaimana teman-teman bisa explore. Itu yang disediain oleh Erasmus. 1 sampai 10, aku bakal bilang 10 sih. Wey, recommended guys. Menurut kamu? Dari kemarin nih, mulai dari topik yang beasiswa, bukan beasiswa sih, kayak kuliah S3 di Prancis, bilangnya recommended juga. S2 di Prancis pakai program Alternance juga recommended. Jadi sebenarnya kuliah di Eropa spesifiknya di Prancis tuh sebenarnya recommended. Tapi menurutku tuh nggak begitu banyak orang Indonesia yang tahu, yang maksudnya kayak mau S2 di Prancis gitu loh. Maksudnya kayak bukan salah satu destinasi negara atau kampus yang bener-bener favorit gitu loh. Biasanya kan ke UK, Jerman kayak gitu. Padahal menurutku tuh Prancis tuh enak kayak gitu, santai, slow gitu loh. Soalnya tapi emang lah Mbak, maksudnya kayak apa mungkin dari segi bahasa kali ya, atau culture-nya yang bener-bener sangat-sangat berbeda. Pertama bahasa, terus kedua kayak aku ke Grenoble pertama kali, Grenoble itu apa sih gitu. Padahal gitu ya. Setelah aku datang ke sini, salah satu lab material terbesar di dunia itu di Grenoble gitu. Ini sama kayak kemarin Mas Fandi, suami aku, dia juga cerita kalau bidang topiknya dia geofisika tuh yang bagus ya di Grenoble, di GA. Tapi ya memang kita nggak tahu pernah ya kan, denger harus aja, bener-bener gitu. riset spesifik kayak bener, misalnya kamu ngambil topik ini, universitas atau mungkin lab yang bagus atau profesornya tuh di mana gitu. Nggak bisa kayak aku mau ngambilnya di Oxford gitu karena universitasnya bagus, tapi kan nggak tentu bahwa semua semua jurusan di Oxford itu emang bagus gitu loh. Setuju. Gitu kan. Oke. Sekian tadi ngobrol-ngobrol aku sama Afif tentang beasiswa Erasmus. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau bisa kontak Afif, boleh nggak? Boleh. Boleh, nanti aku cantumin Instagramnya Afif di sini ya. Terima kasih Afif sudah mau kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini di edisi Ngobrol Bareng Kopi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!